Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk kali ini kami dari kelompok 1 dengan saya Miftah Huda, lalu ada Mas Muhammad Ahsan Fahmi dan ada Mas Muhammad Fikri Al-Amin akan mereview secara singkat mengenai film Laskar Pelangi. Monggo dari Mas Muhammad Ahsan Fahmi untuk memberikan pendapatnya atau mereview tentang film Laskar Pelangi. Monggo. Baik, terima kasih Mas Huda. Di sini saya akan yang sudah saya tonton. Berdasarkan film yang sudah saya tonton tentang Laskar Pelangi tersebut, cerita tersebut menceritakan di Bintung yang berada di sebuah pulau lepas pantai timur Indonesia. Pulau tersebut kaya akan keindahan pesona alamnya dan juga memiliki banyak kekayaan budaya dan tradisi yang begitu menarik. Di pulau tersebut memiliki 2 suku. Yang pertama yaitu suku asli, yaitu Melayu, dan yang kedua adalah suku Tionghoa sebagai suku pendatang. Cerita pada film Laskar Pelangi tersebut menceritakan tentang mirisnya pendidikan yang ada di Desa Bintung. Di sana menggambarkan tentang perjuangan dari anak-anak miskin yang ingin bersekolah untuk mengejar masa depan mereka, dan juga perjuangan dari seorang guru untuk mempertahankan sekolah mereka yang ingin ditutup oleh pemerintah karena kurangnya murid. Karena pemerintah sendiri sudah menetapkan peraturan yaitu untuk sekolah minimal harus ada 10 siswa, sedangkan di SD Muhammadiyah di Desa Bintung sendiri hanya terdapat 9 siswa. Mungkin ada tambahan untuk dari Mas Fikri, monggo. Silakan Mas Fikri, tambahan review. Selanjutnya saya akan menambahkan dari review dari Mas Ahsan. Selanjutnya yaitu ketika pada akhirnya di desa tersebut hanya ada 9 murid, padahal minimal murid yang ada di satu sekolah adalah 10. Kemudian di sekolah SD Muhammadiyah ini ada penambahan 1 murid lagi, yaitu yang memiliki keterbelakangan mental, yaitu Harun, sehingga tepat ada 10 murid di SD tersebut. Dan kemudian sekolah tersebut dapat terselamatkan berkat perjuangan dari seorang guru yang tetap berusaha mencarikan murid tambahan untuk menyelesaikan nasib sekolah, yaitu ada Harun, seperti itu. Hingga akhirnya sekolah tersebut bisa tetap bertahan dan melanjutkan aktivitas belajar seperti biasanya. Kemudian pada suatu hari ada seorang siswa mendapatkan informasi mengenai lomba cerdas cermat. Kemudian SD Muhammadiyah pun mengikuti lomba tersebut. Lomba tersebut diikuti dan diwakili oleh salah satu murid dari SD Muhammadiyah dan akhirnya berhasil menjuarai lomba tersebut di tengah keterbatasan pendidikan yang ada. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dan mungkin. Untuk selanjutnya ya, yang mewakili lomba itu kan kalau tidak salah namanya Lintang, Mas ya. Nah, itu Lintang sepengetahuan saya yang saya lihat di film tadi, itu Lintang itu bisa cerdas karena dia itu sering membaca potongan koran dan membaca artikel-artikel. Jadi untuk keingintahuannya Lintang itu luar biasa, Mas, kalau menurut saya. Jadi dia bisa mewakili dalam perlombaan cerdas cermat itu. Jadi prestasi anak-anak Laskar Pelangi itu sangat luar biasa dengan segala keterbatasan mereka, mulai dari keterbatasan ekonomi yang ada, terus
keterbatasan tempat belajarnya juga, Mas. Tapi mereka tidak berhalangan akan prestasi mereka. Berarti itu merupakan suatu motivasi bagi kita juga sebenarnya. Walaupun misal kita ada kurang fasilitas apa, kita harus sebisa mungkin memaksimalkan yang ada. Maksimalkan apa yang ada di lingkungan sekitar kita terus belajar, sehingga kita pun tidak akan kalah seperti yang dicontohkan di film tersebut mengenai prestasi yang dapat kita raih. Untuk selanjutnya, keanekaragaman yang terkandung di situ, Mas, ya. Kira-kira menurut Mas Ahsan Fahmi itu apa saja sih, Mas, yang terkandung di keanekaragaman cerita tersebut? Ya, baik, untuk keanekaragaman yang ada pada film Laskar Pelangi tersebut, berdasarkan filmnya di sini saya menangkap ada beberapa perbedaan ya, Mas ya. Yeah. Terutama yang pertama itu tadi etnis atau suku, karena suku asli di sana adalah Melayu, kemudian ada suku pendatang dari Tionghoa itu penduduk imigran dari Cina, namun di sana itu tidak ada yang namanya perbedaan. Dalam berbaur itu mereka saling melengkapi. Untuk yang kedua yaitu ada perbedaan budaya dan kesenian tradisional. Di sana juga ada banyak adat istiadat dan tarian. Dan untuk penggemar anak-anak dari tokoh film Laskar Pelangi tersebut juga memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Tapi untuk menggapai apa yang mereka cita-citakan, mereka bekerja sama dalam menggapai tujuan, yaitu untuk menggapai cita-cita mereka. Mas Ahsan Fahmi, kalau menurut Mas Fikri ini gimana ini, Mas, keanekaragaman? Atau ada tambahan-tambahan lainnya, Mas Fikri, monggo. Baik, terima kasih, Mas. Jadi dalam keanekaragaman yang saya tangkap dari video tadi, yaitu sudah disebutkan banyak oleh Mas Ahsan tadi. Kemudian terdapat juga ada perbedaan di nama penduduk, baik itu ada orang laut, ada orang Juru. Tidak hanya ada satu bahasa di dalam film tersebut, ada perbedaan karakter bahasa, dari ada Melayu, ada bahasa Melayu yang Tionghoa, sedikit Tionghoa seperti itu. Tapi tidak menyurutkan atau tidak membeda-bedakan dari mereka sendiri. Jadi mereka tetap bersatu, tetap belajar bersama. Kemudian selanjutnya ada perbedaan karakter di dalam diri tokoh, yang dimana karakter tersebut dapat memperkuat memperkuat karakter mereka masing-masing. Jadi walaupun berbeda-beda, mereka tetap dapat melaksanakan kegiatannya di belajar mengajar untuk meraih cita-cita yang ingin dicapai. Seperti itu, Mas Miftah. Oh, siap, Mas Fikri. Terima kasih, dan juga Mas Ahsan Fahmi. Jadi kesimpulan kita malam ini berarti intinya di situ tadi, Mas, ya, kita harus memaksimalkan apa yang ada, terus saling bekerja sama, saling harmonisasi, agar kalau untuk diterapkan di lingkungan kerja harmonis kan kita bisa menghasilkan pekerjaan yang bagus gitu ya, Mas, ya. Pekerjaan yang sesuai dengan keinginan katakanlah masyarakat, seperti itu, Mas, ya. Demikian untuk pertemuan pada malam hari ini mengenai review film Laskar Pelangi. Misal ada kurang-kurangnya kami mohon maaf dari kelompok 1. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.